Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu setelah lama kita semenjak Idul Fitri sampai sekarang belum bermajelis ya. Dan juga secara jadwal belum tertata, termasuk kajian-kajian dan juga kajian umum ya. Namun pada kesempatan ini kita bertemu sama-sama dalam majelis ilmu. Dan tentunya walaupun mungkin sudah 2 minggu ya. 2 minggu lamanya, tetap kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita ya selama di bulan Ramadan, dan juga kita bisa meneruskan pokok-pokok yang kita konsistenkan di bulan Ramadan, termasuk karena masih pertengahan sekarang ya, bisa yang melaksanakan saum Syawal masih ada kesempatan sampai akhir Syawal ya. Akhir Syawal itu katanya bertepatan dengan akhir Mei ini ya, jadi masih ada kesempatan ya. Nah, kita sudah membahas tentang pokok-pokok keimanan sampai ma'rifatullah ya. Dan pokok-pokok tentang ma'rifatullah itu sendiri. Tulisannya ada sebenarnya. Nah, sedikit memberikan gambaran ya, bahwa bagi seorang muslim akidah itu adalah pondasi ya, sebagaimana bangunan ya. Ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah ya. Nah, pokok yang 3 ini itu muaranya pada akidah ya. Ada yang ibadahnya bagus ya, tapi kurang dalam segi akhlak ya. Ada yang muamalahnya bagus tapi kurang dari segi ibadah. Nah, yang namanya Islam itu kan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah, harus sebenar-benarnya ya. Seluruh cakupan Islam itu kita harus bisa mengamalkan ya, segi ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya ya. Banyak tuh ya zaman sekarang ada seorang ustadz atau seorang guru ya. Seorang guru ini pandai mengungkapkan sesuatu, pandai menceramahi, menyampaikan ilmu, tetapi dapat cerita-cerita dari kawan
ternyata si guru ini ya muamalahnya kurang, utang nggak pernah dibayar. Utang nggak pernah dibayar, ditagih susah gitu ya gitu, malah terus minta. Iya. Ada itu ya. Ada yang bagus muamalahnya, dia bahas tentang riba, tentang perniagaan, tentang perdagangan ya. Tapi dari segi ibadah dia kurang ya. Salat subuh susah gitu ya. Salat subuh sok telat ya gitu. Salat tahajud susah gitu ya gitu. Salat kadang tidak tepat waktu, tapi membahas tentang muamalahnya luar biasa. Ada yang akhlaknya bagus ya, akhlaknya baik, tapi hanya baik pada dirinya saja, sholatnya ditinggalkan gitu ya. Nah itu, jadi muaranya itu akidah lagi ya, akidah lagi. Nah, di bulan Ramadan itu kita salah satunya belajar tentang akidah, karena yang namanya saum itu dalam hadis qudsi ya, wa ana ajzi bih, yaitu Allah yang menilainya. Artinya disinilah akidah ya. Kita belajar akidah dari yang namanya Ramadan. Kita tidak berani ya, walaupun tidak ada orang ya, berbuka di siang hari, sore hari ya. Nah itu diantaranya belajar akidah. Jadi memang muaranya akidah. Nah, apa yang bisa dipetik dari Ramadan kemarin untuk menjadikan seorang muslim itu berakidah yang mantap, mempunyai pribadi yang bagus, pribadi yang islami, sehingga yang akidah itu memancarkan pada jiwanya dengan akhlak-akhlak yang mulia, ibadah yang konsisten, dan muamalah yang baik. Ya, muamalah itu tidak hanya sekedar perdagangan bisnis dan sebagainya. Muamalah ya luas ya, antara saya dengan yang lainnya itu muamalah. Kita semuanya berdiskusi atau kita berbicara, mengobrol, itu muamalah juga, luas. Karena itu muaranya adalah akidah ya. Kalau dulu kan dibahas tentang akidah yaitu ikatan ya gitu. Nah, ikatannya seperti bagaimana? Karena ujung-ujungnya ya sebenarnya akidah lagi. Kalau dia muamalahnya kurang, berarti akidahnya juga kurang. Nah itu. Karena segala pokok di dalam Islam itu harus kembali pada akidah ya. Kita misalnya seorang pebisnis ya, yang punya akidah yang mantap ya, dia pasti tidak akan berpikiran tentang riba, tidak akan mengamalkan riba itu. Seorang motivator tidak akan mengarahkan pada perbuatan-perbuatan yang buruk, malah nasihat-nasihat yang baik. Apalagi dalam hal agama, seorang ulama yang berakidah pasti mengajarkan kebenaran ya. Jadi bagaimana kebenaran yang diajarkan menurut Allah dan Rasulnya, sehingga muaranya akidah. Tanpa akidah yang benar dan kokoh, amalan ibadah, akhlak dan muamalah tidak akan pernah terwujud dan tegak.
runtuh bagaikan sebatang pohon dengan dahan, ranting, daun, bunga, dan buah, dan tidak mempunyai akar yang kokoh menghujam. Itu ya, kan ayatnya juga di surat Ibrahim ya, permisalan seorang muslim itu ya gitu. Di antaranya mempunyai akar yang kokoh, yaitu akidahnya ya. Agar akidah kita benar dan kokoh, harus dicari bibitnya berupa ilmu ya, dan pemahaman yang benar. Dan senantiasa ya, kita itu mempunyai bibit yang unggul, disirami dengan air. Airnya itu ma'rifah dan tauhid. Ma'rifah itu mengenal Allah ya, dan tauhid mengesahkannya, dipupuk dengan iman dan amal ketaatan ya. Dan disetrika dan disterilkan dengan hama, atau disterilkan dari hama akidah yang sesat dan menyesatkan dari kemaksiatan. Harus disaring ya gitu. Harus disaring dari kesesatan ya. Harus ada filter. Filter dari kemaksiatan ya, dari akidah yang sesat. Karena dari kita misalnya tidak dengan filternya ya kemana-mana ngaji itu ya, nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau dia tidak punya pedoman dari akidah yang benar, yang sesat juga ke bawah gitu ya. Kembali asluha sabit wa far'uha fis sama, nanti kan itu hasilnya. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'ilni rabbiha. Nanti kan ada buah-buahnya. Nah, nanti kan di setiap keimanan-keimanan itu ada buah-buahnya ya. Buah iman kepada Allah apa gitu ya. Buah iman kepada malaikat, kepada Rasul, terus iman kepada kitab ya. Juga hari akhir, kepada takdir. Apa buahnya? Itu ada buah-buahnya masing-masing ya. Ada hasilnya masing-masing. Nah, kembali lagi tentang akidah ini ya. Jadi saya nggak akan menjelaskan lebih ya, karena sebenarnya ada tulisannya, cuman belum di share lagi. Ini kita masih merefresh lagi ya tentang akidah. Nah, kembali tentang mengenal Allah ya. Mengenal Allah, maka seseorang itu harus kenal Allah itu ya. Karena kalau kita hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja ya, kenal Allah cuma di bulan Ramadan ya. Sering-seringnya ibadah sunat di bulan Ramadan ya. Salat tarawihnya, tadarusnya, kenal saja. Nah, itu kata Bishr Al-Hafi adalah orang yang celaka ya, orang yang disayangkan sekali ya gitu. Sayang 1000 sayang ya gitu. Sayang 1000 sayang, kenalnya cuma di bulan Ramadan ya gitu. Gitu ya. Seperti contoh lah, kenalnya itu cuma di kompetisi pramusim gitu ya gitu. Sedangkan kompetisi yang lebih pentingnya lagi di liga tidak kenal gitu, tidak terasah lah gitu kemampuannya gitu ya. Padahal intinya itu di liga, bukan di pramusimnya itu ya gitu. Nah,
Ya kalau menanam ada musim-musimnya juga ya. Menanam itu pasti ada musim ya. Tapi kalau panen, nah ini pasti berbeda lagi nanti ya gitu. Nanti yang suka menanam gitu ya. Pasti kan ada mengambil musim-musimnya gitu ya. Tapi panen ya harus diambil. Setiap musim-musim yang kita jalani, ambil panennya gitu ya gitu. Nah itu yang suka menanam gitu ya. Nah begitu juga sudah ditanam di bulan Ramadan gitu ya. Ditanam bulan Ramadan, keilmuan, amal gitu ya, pahala, ambil juga panennya juga ya. Sekarang-sekarang. Nanti kita tanam lagi di bulan haji tentang korban ya. Tanam keilmuannya, bagaimana fikih korban, bagaimana cara menyembelih. Kemudian panennya apa? Hikmahnya itu sendiri, faedahnya itu apa? Nah itu. Faedahnya apa? Nanti tanam lagi, menanam lagi di bulan Muharram ya. Kita tanam dengan saum 9-10-nya. Apa itu faedahnya? Memanennya apa gitu ya gitu. Jadi harus ada masing-masing gitu ya gitu. Kan gitu ya. Menanam ini asalnya menanam apa, buah inilah gitu. Menanam korma saja gitu ya gitu. Kan nggak bisa di tanah kita gitu ya. Tanah kita menanam korma gitu ya. Mungkin nggak akan subur gitu ya gitu. Nggak akan. Tapi di tempatnya yang sesuai gitu ya gitu. Tanam kelapa pasti ada tempatnya sendiri gitu ya gitu. Tapi dari menanam itu nanti kita ambil panennya gitu. Nah jangan sampai setelah Ramadan ini akidah yang kita sudah tanam ya, tidak kita ambil panennya ya. Kita tidak memanfaatkan panen yang sudah ada di bulan Ramadan. Pahalanya hilang lagi, amalnya hilang lagi. Salatnya bolong-bolong lagi, atau salatnya telat-telat lagi, sunatnya berat ya. Minimalnya qoblah subuh lah gitu, jangan sampai ketinggalan lah qoblah subuh mah gitu. Jangan hanya qoblah subuh gitu ya, tapi qoblah subuh gitu ya gitu. Qoblah subuh jangan sampai ketinggalan, minimalnya gitu ya. Coba kita lestarikan qoblah subuh bertahun-tahun, jangan sampai ketinggalan. Nah itu. Ketika misalnya rawatibnya semuanya berat untuk diamalkan ya qoblah subuhnya minimal lah gitu. Tahajudnya kalau misalnya berat 11 karena cuaca dingin dan sebagainya ya 3 lah, nggak apa-apa lah. Jangan 1 lah, 1 mah udah sedikit banget. 3 bisa. Berarti sama witir atau? Ya langsung witirnya atau 2-1 boleh gitu. Ya. Kalau di jemaah praktik kan 3. 3 langsung boleh ya jadi witir, atau 2-1 boleh. 21. Terus sedekahnya juga tadarusnya ya kalau berat ya minimalnya salaman 2 halaman jangan lepas sehari itu ya. Jangan lepas sehari-hari kita dari Al-Quran dan sebagainya gitu ya. Sampai bagaimana pokoknya kita menanam dan memanen dan manfaatkan panen itu ya gitu. Sehingga tentunya menjadi amal yang hanya ikhlas, kemudian tentunya mencontoh Nabi dan senantiasa untuk terus berlomba-lomba dalam amal itu. Itulah ahabul a'mal ilallah ya, adwamuha wa in qalla, yang konsisten walaupun sedikit, yaitu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Insyaallah nanti kita
kupas, kita bahas lagi nanti di pertemuan-pertemuan tentang kitab-kitab yang pernah kita bahas sebelum Ramadan juga ya. Semoga Allah mudahkan dan juga Allah sehatkan selalu kita, senantiasa Allah beri hidayah untuk istiqomah dalam beribadah. Barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.